Rizky adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil yang terletak tidak jauh dari tempat kerjanya. Kehidupannya terlihat monoton. Pagi ke kantor, pulang malam, makan malam cepat, lalu tidur. Meskipun banyak teman di kantor, Rizky merasa hidupnya kurang bermakna. Semua fokusnya tercurah pada pekerjaan dan pencapaian karir, sementara sisi emosionalnya kerap terabaikan. Bagi rekan-rekannya, Rizky adalah sosok yang baik hati, namun ia lebih memilih untuk menjaga jarak dalam kehidupan sosialnya. Meskipun dikelilingi banyak orang, ia merasa kesepian, dan sering merasa terjebak dalam rutinitas yang serba cepat. Ia ingin lebih banyak berbuat baik, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Setiap pagi, sebelum memasuki gedung perkantoran, Rizky melewati jalan yang cukup ramai. Di situ, ada banyak pedagang kaki lima, orang-orang yang terburu-buru menuju tujuannya, dan pengemis yang meminta belas kasihan. Salah satu pengemis yang menarik perhatian Rizky adalah seorang ibu tua yang duduk di sudut jalan, mengenakan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan. Ibu itu tampak sangat miskin, kelaparan, dan penuh dengan kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Setiap hari, ia memegang secari kardus dengan tulisan yang tidak jelas dan menundukkan kepala, tanpa hampir tak berharap ada yang peduli. Rizky melihatnya hampir setiap hari saat ia menuju kantor, dan setiap kali itu terjadi, perasaan iba menggelayuti hatinya. Meski banyak orang melewatinya tanpa peduli, Rizky merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan ibu pengemis tersebut. Ada rasa kasihan yang sulit dijelaskan, dan sebuah perasaan bahwa ibu itu seakan menunggu perhatian yang tak kunjung datang. Suatu pagi, perasaan iba itu akhirnya mendorong Rizky untuk bertindak. Ia memutuskan untuk membeli makanan dari warung dekat kantor dan memberikannya kepada ibu pengemis itu. Rizky membeli seporsi nasi goreng dan segelas air mineral, berharap bisa memberikan sedikit kenyamanan. Ketika ia memberikan makanan itu, ibu pengemis tampak terkejut dan hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Rizky merasa lega. Meskipun itu adalah hal kecil, tetapi setidaknya bisa membantu meringankan rasa lapar ibu tersebut. Kebiasaan itu pun berlanjut. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Rizky mulai membeli makanan untuk ibu pengemis itu. Terkadang nasi bungkus, terkadang roti, tergantung apa yang ada di dekat kantornya. Seiring waktu, memberi makan ibu pengemis itu menjadi rutinitas yang tak terpisahkan dari hidup Rizky. Bahkan, ia mulai merasa terikat secara emosional dengan ibu tersebut, meskipun mereka tidak pernah berbicara lebih banyak dari sekadar ucapan terima kasih singkat. Ada rasa kedekatan yang tumbuh dalam diam, sesuatu yang membuat Rizky merasa bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas keadaan ibu itu. Namun, semakin lama, Rizky mulai merasa ada yang aneh. Mengapa ibu itu selalu duduk di tempat yang sama tanpa ada perubahan? Mengapa ia tidak pernah pergi atau mencari bantuan lebih lanjut? Meskipun Rizky memberi makanan setiap hari, ia merasa ada yang kurang, bukan hanya memberi makan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilakukan untuk membantu ibu itu. Namun, Rizky tidak tahu caranya, dan itu membuatnya semakin penasaran dan merasa ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan ibu pengemis tersebut. Meskipun tidak ada percakapan panjang, Rizky merasa bahwa ia dan ibu pengemis itu berbicara melalui perasaan. Ada rasa saling mengerti yang muncul tanpa kata-kata, sebuah ikatan yang mulai terbentuk dalam keheningan. Rizky merasa bahwa memberi makan ibu itu bukan sekadar bentuk kebaikan atau belas kasihan, tetapi juga sebuah kewajiban. Itu adalah cara Rizky untuk memberi sedikit harapan dan kenyamanan bagi seseorang yang tampaknya tidak memiliki apa-apa. Dalam hati, Rizky merasa bahwa kebaikan itu adalah hal yang sederhana, namun dapat membawa perubahan dalam hidup seseorang, bahkan jika hanya sedikit. Meskipun Rizky memberikan makanan setiap hari, ia semakin penasaran dengan ibu pengemis itu. Ada sesuatu yang sangat misterius tentang dirinya. Ibu tersebut jarang sekali berbicara lebih banyak selain ucapan terima kasih yang tulus, dan seolah-olah dia memilih untuk menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah ada cerita atau penjelasan mengenai dirinya. Setiap kali Rizky menanyakan sesuatu, ibu itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Kadang-kadang, dia akan menundukkan wajahnya, seolah enggan untuk berbicara lebih banyak. Meskipun Rizky ingin sekali tahu lebih banyak tentang kehidupannya, ia tidak pernah memaksanya untuk bercerita. Ia menghormati jarak yang ibu pengemis itu buat. Meskipun hati Rizky terus diganggu oleh rasa penasaran yang semakin mendalam, namun, ada sesuatu yang aneh dalam diri ibu itu.
Walaupun ia tampak miskin dan terabaikan, ada sebuah ketenangan yang terlihat di wajahnya, seolah ia sudah menerima keadaan hidupnya. Tak jarang, Rizky melihat ibu itu duduk dengan mata terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh, melamun dalam kesendiriannya. Bahkan pada pagi-pagi yang hujan, meskipun tubuhnya basah kuyup, ibu pengemis itu tetap ada di tempat yang sama. Rizky tidak bisa mengerti bagaimana ibu itu bisa begitu teguh, bertahan meskipun tampaknya tidak ada harapan. Pada saat-saat seperti itulah Rizky merasa gelisah. Ia tahu bahwa memberi makanan setiap hari tidak cukup. Ibu pengemis itu membutuhkan lebih dari sekadar makanan. Ia membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan mungkin juga pertolongan yang lebih besar. Rizky ingin membantu, tetapi ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak tahu apakah ibu itu benar-benar ingin dibantu lebih jauh, atau hanya ingin hidup dalam kesendirian, jauh dari perhatian dunia. Setiap kali ia mencoba berbicara lebih banyak, ibu itu hanya menjawab dengan senyuman tipis, seolah menghindari percakapan yang lebih dalam. Rizky pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan ibu pengemis tersebut. Ia mulai berbicara dengan beberapa orang yang kebetulan sering melintas di sekitar tempat ibu itu duduk. Namun, tak ada yang tahu siapa sebenarnya ibu itu, atau dari mana asal-usulnya. Seolah-olah ia muncul begitu saja, tanpa ada latar belakang yang jelas. Ini semakin membuat Rizky penasaran, tetapi ia juga tidak ingin memaksa. Mungkin ibu pengemis itu memang ingin menjaga jarak, dan itu adalah haknya. Namun, misteri ibu pengemis itu semakin menggantung dalam pikiran Rizky. Ia merasa ada cerita besar yang tersembunyi di balik sosok wanita tua yang selalu duduk diam dengan wajah penuh kesedihan itu. Walaupun begitu, Rizky tetap berusaha untuk membantu dengan cara yang ia bisa, memberikan makan setiap pagi. Meskipun ia tahu itu mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh ibu tersebut, seiring berjalannya waktu, Rizky mulai merasakan beban emosional yang semakin berat. Setiap pagi, saat ia melangkah menuju kantor dan melihat ibu pengemis itu di tempat yang sama, hatinya mulai dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Ibu pengemis tersebut tidak pernah tampak berubah. Ia selalu duduk di sudut jalan yang sama, mengenakan pakaian yang sama, dengan wajah yang sama penuh kesedihan. Meskipun Rizky sudah memberi makan setiap hari, tampaknya ibu itu tetap berada dalam kondisi yang sama, tanpa ada perubahan signifikan dalam hidupnya. Keadaan ini membuat Rizky merasa frustasi dan tertekan. Ia merasa seolah apa yang ia lakukan tidak cukup. Setiap kali ia memberikan makanan, ibu itu selalu berterima kasih dengan senyuman tipis, namun tidak pernah mengungkapkan harapan atau permintaan lebih lanjut. Meskipun niat baik Rizky telah dijalankan, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa ia capai hanya dengan memberi makan. Perasaan ini semakin mengganggu Rizky. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi pada ibu pengemis itu? Mengapa ia tidak mencari cara untuk keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan ini? Rizky merasa bahwa ia hanya memberi bantuan sementara, bukan solusi yang sesungguhnya. Ia khawatir, apakah ibu itu akan terus hidup dalam keadaan seperti itu tanpa ada kemajuan? Meskipun ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan, Rizky merasa bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar memberi makanan. Tetapi di saat yang sama, ia merasa terbatas oleh kemampuannya. Ia hanya seorang pekerja kantoran biasa, dengan rutinitas yang padat dan banyak keterbatasan. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk memberikan bantuan yang lebih efektif, tanpa mengganggu kehidupan ibu pengemis itu. Kekhawatiran itu mendorong Rizky untuk berpikir lebih jauh, dan mencari cara yang lebih baik untuk membantu ibu pengemis tersebut. Ia merasa bahwa memberi makanan saja tidak cukup. Ibu pengemis itu membutuhkan bantuan yang lebih mendalam. Mungkin juga sebuah perubahan hidup yang lebih besar. Namun, Rizky merasa bingung, karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ibu itu ingin dibantu? Apa yang bisa saya lakukan agar membantu hidupnya lebih baik? Akhirnya, Rizky memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibu pengemis itu, meskipun ia tahu hal ini bisa jadi sebuah langkah yang sangat pribadi dan sensitif. Ia mulai berbicara dengan beberapa orang di sekitar area tempat ibu itu duduk, berharap mendapatkan informasi lebih tentang latar belakang ibu pengemis tersebut. Namun, sebagian besar orang hanya mengetahui bahwa ibu itu selalu ada di sana, tidak lebih. Mereka hanya melihatnya sebagai bagian dari rutinitas kota, yang setiap hari duduk di sudut jalan tanpa ada yang benar-benar peduli. Rizky tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari informasi mengenai lembaga sosial atau yayasan yang dapat membantu orang-orang seperti ibu pengemis tersebut.
Ia menghubungi beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, menanyakan apakah ada cara untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi ibu pengemis yang ia lihat setiap hari. Dan ia merasa semakin bingung tentang bagaimana seharusnya melangkah. Rizky kemudian berpikir, mungkin ada cara lain untuk membantu ibu pengemis itu tanpa memaksanya. Ia mulai berpikir untuk menawarkan pekerjaan ringan, atau setidaknya, mencari tempat tinggal yang lebih layak bagi ibu itu. Namun, ia tidak tahu apakah ibu itu akan menerimanya, atau apakah tawaran semacam itu akan terasa mengganggu bagi ibu tersebut. Rizky juga tidak ingin membuat ibu pengemis itu merasa terhina atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Perasaan kebingungannya semakin kuat. Rizky merasa terjebak antara niat baik untuk membantu dan rasa hormat terhadap keputusan hidup ibu pengemis itu. Ia tahu bahwa tidak semua orang ingin dibantu dengan cara yang sama, dan mungkin ibu itu memiliki alasan tersendiri mengapa ia memilih untuk tetap hidup seperti itu. Namun, di sisi lain, Rizky merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk membantu. Entah bagaimana caranya, keinginan Rizky untuk membantu lebih banyak menjadi semakin kuat, namun juga semakin kompleks. Ia tidak hanya ingin memberi makan ibu itu lagi, tetapi ingin memberikan kesempatan hidup yang lebih baik, sesuatu yang dapat memberi ibu pengemis itu harapan baru. Namun, apakah ia bisa melakukannya tanpa melanggar privasi atau keinginan ibu tersebut? Rizky tahu bahwa ini adalah tantangan besar. Dan ia merasa semakin terikat pada ibu pengemis itu, berharap bisa menemukan cara yang benar untuk membantu. Suatu pagi, ketika Rizky tiba di tempat biasa untuk memberi makan ibu pengemis, ia merasakan ada yang aneh. Ibu pengemis itu tidak ada di sudut jalan yang biasa ia duduki. Rizky melihat sekeliling, berharap ia hanya terlambat datang atau mungkin sedang berada di tempat lain, tetapi tak ada tanda-tanda ibu itu. Wajah Rizky mulai dipenuhi kekhawatiran. Ia menunggu beberapa saat, tetapi ibu pengemis itu tak kunjung muncul. Perasaan cemas itu semakin memuncak ketika Rizky bertanya kepada pedagang di sekitar situ. "Apakah kalian melihat ibu yang biasa duduk di sini?" tanya Rizky. Pedagang itu hanya menggelengkan kepala, seolah tidak tahu kemana perginya ibu pengemis itu. Rizky merasa bingung dan cemas, karena selama ini ibu pengemis itu selalu ada di sana, dan tak pernah sekalipun ia absen tanpa ragu. Rizky mulai mencari ibu pengemis itu ke seluruh kota, berjalan dari satu sudut ke sudut lain, bertanya kepada orang-orang yang ia temui. Namun, tak ada yang tahu. Rasa khawatir terus menghantui dirinya. Apakah ibu itu sakit? Apakah ia mengalami masalah? Rizky merasa tidak tenang. Ia sudah terbiasa melihat ibu pengemis itu setiap hari, dan kini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keterikatan emosional yang begitu kuat meskipun mereka hanya saling mengenal secara singkat dan melalui sebuah kebiasaan memberi makan setiap pagi. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, Rizky akhirnya mendapat informasi yang mengejutkan. Salah satu kenalannya, seorang pemilik warung kopi yang sering ia kunjungi, mengatakan bahwa ia melihat ibu pengemis itu beberapa hari lalu di kawasan yang lebih sepi, jauh dari tempat biasa. Tanpa banyak berpikir, Rizky memutuskan untuk menuju tempat tersebut, berharap menemukan ibu pengemis itu. Ketika ia tiba di tempat yang dimaksud, ia melihat ibu pengemis itu sedang duduk di sebuah bangku taman, sendirian, dengan tatapan kosong. Ibu itu mengenakan pakaian lusuh yang sama, namun kali ini wajahnya terlihat lebih murung dan lelah. Dengan hati-hati, Rizky mendekati ibu pengemis itu. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak ada di tempat biasa?" tanya Rizky dengan cemas. Ibu pengemis itu memandang Rizky dengan tatapan yang seolah penuh penyesalan dan kesedihan. Tanpa sepatah kata pun, ibu itu menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku tidak ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Rizky merasa ada sesuatu yang sangat berat di balik kata-kata itu. Dengan lembut, ia mencoba meyakinkan ibu pengemis itu untuk berbicara lebih banyak. Dan setelah beberapa saat diam, ibu itu akhirnya membuka cerita yang sudah lama ia simpan. Ibu pengemis itu ternyata bukan hanya seorang wanita tua yang hidup di jalanan, melainkan seorang ibu dari seorang wanita kaya yang sudah lama hilang. Ibu tersebut berasal dari keluarga yang sangat mampu, tetapi kehidupan keluarganya penuh dengan konflik dan masalah yang sangat rumit. Anak perempuannya, seorang wanita yang sangat kaya dan sukses, sudah lama tidak berbicara dengannya. Hubungan mereka rusak karena berbagai masalah, termasuk pertikaian tentang warisan dan cara mendidik anak. Ibu pengemis itu merasa terpinggirkan dan dipenuhi rasa bersalah karena tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Di tengah konflik keluarga yang semakin intens,
Ibu itu merasa tidak punya pilihan lain selain menghilang dari kehidupan anak-anaknya. Ia tidak ingin menjadi beban atau menciptakan masalah lebih banyak lagi. Meskipun hidupnya begitu sulit, ia memilih untuk hidup sebagai pengemis di jalanan, jauh dari keluarga yang seharusnya merawatnya. Menjadi pengemis adalah cara ibu itu untuk menghindari tekanan dari keluarganya, untuk menghindari konfrontasi dengan anak-anak yang bahkan sudah tidak peduli padanya. Rizky terkejut mendengar cerita ibu pengemis itu. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai orang miskin yang tak memiliki apa-apa, ternyata memiliki latar belakang yang begitu kompleks dan tragis. Rizky merasa sangat terharu mendengar pengakuan ibu tersebut, tetapi juga semakin merasa cemas. Ibu pengemis itu telah membuat pilihan yang sangat sulit, memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dan menjalani kehidupan sebagai orang miskin demi menghindari masalah keluarga yang lebih besar. Ia tidak ingin kembali ke keluarganya. Takut akan lebih banyak penderitaan yang akan ia hadapi. Meski ibu itu mengungkapkan bahwa ia merasa tak ada jalan keluar lain, Rizky tetap merasa bahwa ada cara untuk membantunya keluar dari situasi ini. Rizky tidak bisa begitu saja membiarkan ibu itu melanjutkan hidupnya dalam kesedihan dan pengorbanan yang tidak perlu. Ia mulai menawarkan berbagai solusi, termasuk mencoba untuk menghubungi anak-anak ibu tersebut dan membantu mereka menyelesaikan konflik keluarga yang sudah lama terpendam. Namun, ibu pengemis itu dengan tegas menolak. "Aku tidak ingin menyusahkan mereka lagi," ujar ibu pengemis itu dengan penuh keteguhan. "Aku sudah cukup banyak membuat mereka terluka. Aku lebih baik hidup sendiri seperti ini." Meskipun Rizky tidak bisa mengubah keputusan ibu pengemis itu, ia menyadari bahwa pilihan hidup adalah hal yang sangat pribadi. Ia menghormati keputusan ibu tersebut dan berjanji akan tetap membantu sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan. Meskipun ibu itu memilih untuk terus menjalani kehidupan sebagai seorang pengemis. Rizky akhirnya mengerti bahwa terkadang, meskipun kita ingin membantu seseorang keluar dari penderitaan mereka, ada kalanya mereka memilih untuk menghadapinya dengan cara mereka sendiri. Rizky duduk terpaku mendengar cerita ibu pengemis itu. Pikiran dan perasaannya berputar-putar, bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang selama ini ia beri makan, yang tampak miskin dan terabaikan, ternyata memiliki latar belakang yang begitu berbeda. Ibu pengemis itu pernah hidup dalam kenyamanan, dengan segala kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia pernah merasakan kehidupan yang serba cukup, dengan keluarga yang seharusnya mendukungnya. Namun semuanya runtuh begitu saja akibat pertikaian dan kesalahpahaman yang sudah bertahun-tahun terpendam. Rizky merasa terkejut dan terhentak oleh kenyataan bahwa hidup manusia bisa berubah begitu drastis. Seseorang yang pernah memiliki segalanya, dalam sekejap bisa kehilangan semuanya, bahkan untuk memilih hidup dalam kehancuran dan kesendirian. Sebelumnya, Rizky hanya melihat ibu pengemis itu sebagai simbol dari penderitaan dan kemiskinan. Namun, sekarang ia menyadari bahwa di balik sosok itu ada banyak lapisan cerita dan kompleksitas hidup yang tidak bisa ia pahami dengan mudah. Rizky merasa bingung. Ia selalu berpikir bahwa membantu seseorang berarti memberikan apa yang mereka butuhkan, makanan, uang, atau bantuan praktis lainnya. Namun, ternyata, untuk membantu seseorang yang sedang terperangkap dalam luka batin yang mendalam, tidak ada jawaban mudah. Apakah semua yang telah ia lakukan, memberi makan setiap pagi, cukup untuk menyembuhkan luka ibu pengemis itu? Rizky merasa terombang-ambing oleh perasaan campur aduk. Ia ingin memberi lebih, tetapi ia juga tahu bahwa dalam banyak hal, bantuan yang sebenarnya tidak selalu bersifat fisik, melainkan emosional dan mental. Namun, saat ibu pengemis itu berbicara tentang rasa terima kasihnya, Rizky merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ibu tersebut mengungkapkan bahwa meskipun hidupnya telah hancur dan penuh dengan penderitaan, kebaikan kecil yang Rizky berikan setiap hari selama setahun terakhir telah memberinya harapan dan kehangatan yang tak ternilai. Setiap pagi, ketika Rizky datang dan memberinya makanan, ia merasa seolah ada seseorang yang peduli padanya, meski hanya sejenak. Keberadaan Rizky telah memberikan sedikit cahaya dalam hidup ibu itu yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. "Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih," kata ibu pengemis itu dengan suara bergetar. "Tahun ini, berkat kebaikanmu, saya merasa sedikit lebih hidup. Anda memberi saya harapan, memberi saya perasaan bahwa saya tidak sendirian di dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Rizky merasa seolah beban berat yang selama ini ia rasakan perlahan terangkat. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa tidak cukup membantu, kenyataannya kebaikan kecil yang ia lakukan telah memberikan dampak yang lebih besar daripada yang ia duga. Setiap pagi,
Memberikan makan hanya tampak seperti sebuah kebiasaan yang sederhana bagi Rizky. Namun, bagi ibu pengemis itu adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang sangat ia butuhkan. Rizky belajar bahwa terkadang, kita terlalu fokus pada hasil yang besar, dan lupa bahwa kebaikan yang tampaknya kecil dan sederhana dapat menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang berjuang dengan kesedihan dan luka batin. Ia menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan solusi langsung atau materi. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran, perhatian, dan sedikit pengertian. Ibu pengemis itu, meskipun memilih untuk hidup dalam kesendirian dan kehancuran, menemukan kenyamanan dalam kebaikan yang diberikan Rizky. Dan itu cukup memberinya kekuatan untuk bertahan. Bagi Rizky, pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang berharga. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, kehidupan mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, meski itu pahit dan penuh dengan kejutan. Ia juga menyadari bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk membantu orang lain. Kadang-kadang, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa lebih berarti daripada yang kita bayangkan. Rizky juga belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang ingin atau bisa dibantu dengan cara yang kita anggap benar. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya, dan yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan tanpa menghakimi. Itu adalah pelajaran penting yang membuat Rizky lebih bijaksana dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam hidup. Dengan hati yang lebih lapang, Rizky melanjutkan hidupnya, membawa pelajaran berharga tentang kebaikan, penerimaan, dan bahwa terkadang, memberi harapan itu lebih berarti daripada memberi apa yang tampaknya paling dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu setelah pertemuannya dengan ibu pengemis, Rizky merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa membantu seseorang tidak selalu berdasarkan pada kondisi atau status sosial mereka. Sebelumnya, Rizky berpikir bahwa seseorang yang terlihat miskin atau terpinggirkan pasti membutuhkan bantuan materi atau fisik. Namun, pengalaman dengan ibu pengemis itu mengajarkan Rizky bahwa seringkali yang lebih penting adalah memberi perhatian dan pemahaman. Kadang-kadang, orang-orang yang kita anggap tidak berdaya sebenarnya memiliki kekuatan dan cerita mereka sendiri yang tersembunyi. Rizky juga belajar untuk lebih bijaksana dalam menilai situasi. Meskipun ibu pengemis itu tanpa hidup dalam kesulitan, ternyata dia adalah seseorang dengan pengalaman hidup yang penuh perjuangan. Hal ini membuka matanya bahwa tidak semua orang yang membutuhkan bantuan akan menunjukkan kesulitan mereka secara langsung. Beberapa orang bahkan mungkin memilih untuk bersembunyi di balik penampilan mereka yang terlihat lemah, karena mereka tidak ingin dianggap sebagai beban. Pelajaran besar yang Rizky dapatkan adalah tentang pentingnya kesabaran, penerimaan, dan memberi tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Ia juga belajar bahwa setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi kesulitan hidup, dan seringkali, yang mereka butuhkan bukanlah solusi langsung, tetapi dukungan emosional dan pengertian. Pertemuan dengan Rizky, dengan semua cerita dan refleksi yang terjadi, akhirnya memberi ibu pengemis itu keberanian untuk berubah. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus selalu terperangkap dalam masa lalu dan kesedihan. Setelah berbicara dengan Rizky, ibu pengemis itu merasa bahwa ada harapan untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Meskipun itu tidak mudah, ia memutuskan untuk mencari anak-anaknya, yang sudah lama ia hindari, dan mencoba membangun kembali jembatan yang runtuh antara mereka. Meskipun ia merasa takut dan cemas dengan kemungkinan penolakan, ibu pengemis itu tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus berani menghadapi kenyataan. Keputusan untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarganya adalah keputusan yang sangat berat bagi ibu pengemis itu. Ia menyadari bahwa mungkin saja anak-anaknya masih menyimpan luka atau kemarahan atas tindakan masa lalu. Namun, ia juga tahu bahwa hanya dengan membuka hati dan mengakui kesalahan, ia bisa memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk sembuh. Perjalanan ini mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi ibu pengemis itu akhirnya merasa bahwa ada kemungkinan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun Rizky tidak lagi memberinya makanan setiap hari, mereka tetap menjaga hubungan yang baik. Rizky menyadari bahwa kehadirannya dalam hidup ibu pengemis itu bukan hanya memberikan makanan, tetapi juga memberinya harapan. Dan itulah yang benar-benar berarti. Rizky merasa puas meskipun peranannya dalam kehidupan ibu itu tidak lagi sebesar dulu. Ia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna, bukan hanya antara pemberi dan penerima, tetapi sebagai dua individu yang saling mendukung. Cerita ini berakhir dengan Rizky yang lebih bijaksana dan lebih menghargai kehidupan. Pengalaman yang ia dapatkan dari pertemuannya dengan ibu pengemis itu
membantunya melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Rizky belajar untuk tidak cepat menilai orang dari penampilan mereka, dan untuk selalu mencari cerita di balik wajah yang tampaknya tidak bahagia. Ia juga mulai lebih menghargai kesempatan yang ia miliki dalam hidup dan berusaha lebih banyak memberi, tidak hanya materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan kasih sayang. Sementara itu, ibu pengemis itu menemukan kembali harapan. Meskipun jalannya tidak mudah, ia merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan. Dengan keberanian untuk berubah dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya, ibu pengemis itu berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia tahu bahwa meskipun dunia bisa sangat keras, dengan sedikit bantuan dan harapan, segalanya bisa berubah. Cerita ini menginspirasi bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa gelap atau sulitnya masa lalu. Itu juga mengajarkan kita bahwa kebaikan hati, meskipun tampaknya kecil, bisa mengubah kehidupan seseorang dengan cara yang tak terduga. Rizky dan ibu pengemis itu sama-sama menemukan kebijaksanaan dan kedamaian melalui perjalanan yang penuh liku ini. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka yakin bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar.